Hai Sobat BCA, selamat datang di saluran kami, di mana kita menjelajahi dunia yang menarik dari keuangan dan negosiasi. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam dunia seru dari negosiasi korporat, menempatkan diri kita dalam posisi karyawan di perusahaan keuangan bergengsi. Izinkan saya memperkenalkan pemeran kami. Kami punya Alex, pemimpin tim BCA Finance yang percaya diri dengan kumpulan strategi negosiasinya. Lalu ada Sarah, analis keuangan brilian yang tahu seluk-beluk setiap kesepakatan yang terjadi. Kenalin, Tom, ahli penjualan karismatik yang bisa memikat siapapun di ruang rapat. Ada juga Emma, penasehat hukum tangguh yang tidak tinggal diam ketika berbicara tentang kontrak. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, Mela, pimpinan tim kompetitor kami yang kritis dan pandai menganalisis. Cerita kita dimulai ketika pemeran berbakat kami menemukan diri mereka dalam negosiasi beresiko tinggi dengan perusahaan keuangan saingan. Tujuannya mendapatkan kesepakatan kemitraan yang akan mengubah perusahaan mereka ke level baru. Aja kita ke presentasinya. Presentasi kali ini adalah tentang Competitor Analysis and Marketing Strategy BCA Finance. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu Analyzing Competitor Strength and Weakness. Yang pertama adalah identify competitive advantages, yaitu dengan meng-highlight apa yang membuat pesaing menonjol. Lalu yang kedua adalah identify competitive disadvantages, yaitu dengan mengidentifikasi bagian atau area di mana pesaing memiliki kekurangan ataupun kelemahan. Lalu yang ketiga yaitu evaluate marketing positioning, yaitu menilai bagaimana pesaing memposisikan diri mereka di pasar. Lalu yang selanjutnya adalah developing a target marketing strategy. Yang pertama adalah define target audience, yaitu mengidentifikasi profil pelanggan yang ideal. Lalu craft clear and compelling value proposition, yaitu bedakan penawaran perusahaan kita dengan penawaran perusahaan pesaing. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah choose appropriate marketing channels, yaitu memilih saluran yang menjangkau target kita. Baik, kita punya gambaran yang jelas sekarang. Kita akan mengandalkan keunggulan kita dalam beberapa area kunci, dan saya ingin setiap orang mempersiapkan diri dengan baik. Pertemuan ini penting dan saya tahu bahwa kita bisa membuatnya berhasil. Ada pertanyaan atau saran sebelum kita melangkah lebih jauh? Tentu Alex, setelah menganalisis, kami menemukan bahwa kekuatan utama mereka ada di promosinya. Mereka cerdas dalam membranding produknya sehingga mudah diingat oleh masyarakat luas. Selain itu, analisis keuangan mereka juga keren. Mereka bisa loh memperkirakan keadaan keuangan mereka di masa yang akan datang, dan faktanya memang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Langkah selanjutnya, langkah 2, membangun hubungan baik. Sarah mengambil inisiatif dengan cekatan menciptakan suasana yang ramah dan penuh kepercayaan. Dengan menemukan titik temu dan menunjukkan empati, ia meletakkan dasar bagi kemitraan yang saling menguntungkan. Halo Sarah, senang juga bertemu dengan Anda. Mari kita bahas proposal ini. Tentu, mari kita lihat bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya yakin kita dapat menemukan titik temu. Kami sangat memperhatikan keunggulan perusahaan Anda dalam proposal ini. Namun ada beberapa hal yang kami ingin klarifikasi. Sekarang saatnya untuk langkah 3, menyajikan nilai. Tom maju,
dilengkapi dengan presentasi menarik yang menyoroti keunggulan unik yang dibawa perusahaan mereka. Presentasinya yang percaya diri memikat eksekutif saingan dan menunjukkan potensi kolaborasi yang berbuah manis. Seperti yang dapat Anda lihat, kami telah mengalami pertumbuhan yang konsisten dan mencapai berbagai pencapaian yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kami memiliki fondasi yang kokoh dan juga dapat diandalkan. Para eksekutif, kemitraan ini bukan hanya tentang menciptakan keuntungan bagi perusahaan kami, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Anda. Kami yakin bahwa dengan kerjasama ini akan menjadi langkah cerdas untuk masa depan yang sukses bagi kedua belah pihak. Langkah 4. Bernegosiasi dengan kefasihan. EMA, kekuatan hukum, turun tangan untuk memastikan kepentingan mereka dilindungi. Dengan pengetahuan impresif tentang kontrak dan regulasi, ia menavigasi proses negosiasi, melindungi sumber daya perusahaan mereka, dan mengamankan persyaratan yang menguntungkan. Terima kasih atas ketertarikan Anda. Saya senang mendengarnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan setuju dengan kerangka kerja hukum yang akan kita terapkan dalam kesepakatan ini. Ini termasuk klausul kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta aspek legal lainnya. Tentu, Emma. Kami sangat menghargai transparansi dalam hal ini. Apakah Anda memiliki draft kontrak yang dapat kami tinjau? Kami setuju bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perlu didefinisikan dengan jelas. Mengenai jangka waktu kontrak, kami ingin mencapai kesepakatan yang fleksibel sesuai dengan dinamika pasar. Saya sepakat, dan saya yakin kita dapat menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Mari kita terus diskusikan poin-poin ini dan pastikan bahwa kesepakatan ini memberikan perlindungan yang baik bagi kedua perusahaan. Terakhir, langkah 5 yang menentukan. Menyelesaikan kesepakatan. Dengan semua kerja keras dan keahlian mereka, tim luar biasa kami berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, meninggalkan kedua belah pihak puas dan bersemangat untuk kemitraan yang sukses. Dan itulah semuanya Sobat BCA. Tim individu berbakat kami memperlihatkan kekuatan negosiasi di industri keuangan. Mereka membuktikan bahwa dengan persiapan, membangun hubungan, menyajikan nilai, bernegosiasi dengan kefasihan, dan menyelesaikan kesepakatan secara efektif, segala kemungkinan terbuka lebar